Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Tasrik Kusnawan, NIM 1992152020, dari Prodi Akuntansi Terapan Diploma 4 kelas A. Jadi langsung saja, saya kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil ke saya, yaitu tentang presentasi usaha serta hasil laporan. Berikut penjelasannya. Data yang didapat dari wawancara dengan narasumber. Nama Nasruddin Amirullah. Nama usahanya yaitu Kedai Gorengan Ayah. Tahun usaha atau tahun berdirinya yaitu pada tahun 2010. Jenis usahanya yaitu makanan atau gorengan. Jenis distribusi yaitu kedai rumah. Usaha tersebut dibuat berdasarkan ingin membiayai kuliahnya sendiri di sebuah universitas negeri. Dengan niatnya tersebut yang ingin hidup mandiri, maka modal awal yang digunakan ialah sekitar 2 juta rupiah dari dana pribadi. Neraca. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Manfaat sebagai alat menganalisis finansial, untuk melakukan analisis likuiditas, supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait dengan aset likuidnya, yang digunakan sebagai sarana untuk membaca kemampuan perusahaan serta untuk melunasi hutang jangka pendek. Unsur-unsur laporan yaitu neraca, aktiva, dan modal. Berikut adalah hasil neraca dari kedai gorengan ayah. Neracanya itu pada aktiva peralatan senilai Rp645.000, perlengkapan Rp355.000, bangunan 1 juta, liabilitas pada utang sebesar 0 rupiah, ekuitasnya modal 2 juta. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh jenis bahan yang membentuk bagian ataupun integral yang pemakaiannya dirasa sangat signifikan dari bahan jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan suatu produk, tetapi skala pemakaiannya cenderung lebih kecil. Macam-macam metode pencatatan biaya bahan baku. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu yang pertama metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Yang kedua metode persediaan fisik atau physical inventory method. Pada metode mutasi persediaan ialah metode pencatatan biaya bahan baku yang dimana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan metode persediaan fisik adalah metode pencatatan biaya bahan baku yang dimana hanya tambahan persediaannya bahan baku dari pembelian yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan wawancara saya yang sebelumnya dengan beliau, maka berikut adalah biaya yang dikeluarkan dalam sekali produksi, yaitu alat
kompor senilai Rp280.000, gas LPG 12 kg seharga Rp147.000, wajan jumbo seharga Rp195, dan yang terakhir adalah spatula seharga Rp23.000. Bahan wortel sebanyak 5 kilo yang jumlah harganya yaitu Rp40.000, kol 5 kilo dengan harga Rp60.000, pisang 3 sisir sejumlah Rp69.000, ubi sebanyak 2 kilogram sejumlah Rp40.000, terigu 6 kilo sebesar Rp72.000, minyak sebanyak 5 kilo dengan harga Rp60.000, daun bawang seharga Rp14.000. Jadi biaya bahan baku dalam pembuatan gorengan dari kedai gorengan yaitu sejumlah Rp1.000.000. Berdasarkan dari tugas yang sebelumnya, dapat disajikan jurnalnya sebagai berikut, yaitu kedai gorengan ayah, jurnal untuk pembelian dan penerimaan bahan baku, keterangan persediaan bahan baku pada kas, yaitu sebesar Rp1.000.000, jurnal untuk pemakaian bahan baku untuk produksi, yaitu keterangan barang dalam proses Rp15.000.000, biaya overhead pabrik Rp1.000 pada persediaan bahan baku, yaitu senilai seharga Rp15.000.000. Jurnal hasil perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan yang sebenarnya lebih rendah dari yang tercatat dalam kartu persediaan bahan baku. Biaya overhead seharga Rp15.000.000 pada persediaan bahan baku Rp15.000.000. Biaya tenaga kerja langsung per unit. Biaya tenaga kerja adalah nilai jasa dari sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diberikan dalam satuan mata uang. Pada umumnya jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja yang disebut dengan gaji atau upah. Gaji adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja tetap. Maksudnya ialah tenaga kerja tersebut sudah menjadi karyawan atau pegawai tetap dari pemberi kerja tersebut. Sedangkan upah adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja tidak tetap berdasarkan jasa kerja, berdasarkan hari kerja, jasa kerja atau satuan jasa yang dihasilkan dalam metode harga pokok pesanan. Harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan yang dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam sehari adalah 2 orang, sedangkan tenaga kerja tidak langsung yakni tidak dibutuhkan dalam sehari. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi yakni 7 jam mulai pada pukul 16.00 sampai dengan 22.00 atau jam 10 malam. Para pekerja diberikan upah atau gaji per hari sebesar Rp25.000 per hari. Jika bekerja lembur akan diberi bonus. Hasil penjualan akan dikali dengan 20% akan digunakan untuk membayar gaji atau upah pegawai tenaga kerja langsung. Yaitu cara hitungnya yaitu 7.500.000 dikali dengan 20% sama dengan 1.500.000. 1.500.000 dibagi 6 sama dengan Rp250.000. Berikut ayat jurnalnya.
utang gaji atau upah pada kas senilai Rp250.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Umumnya, biaya seperti ini termasuk pada biaya tidak terduga dan tidak bisa diprediksi secara langsung dengan apa yang diproduksi pada suatu industri manufaktur. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Umumnya, biaya seperti ini termasuk pada biaya tidak terduga dan tidak bisa diprediksi secara langsung. Laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses didepartemenkan di Departemen Pemprosesan. Laporan biaya produksi memungkinkan akuntan untuk mengetahui aliran bahan mentah yang melalui Departemen Perusahaan. Dalam artikel ini, kita akan mengetahui semuanya. Biaya produk dalam akuntansi manajerial adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Dengan menggunakan metode penetapan biaya sebenarnya, Anda dapat menentukan biaya produk keseluruhan bisnis kecil dan biaya produk per unit berdasarkan biaya sebenarnya yang Anda keluarkan selama satu periode. Berikut adalah laporan biaya produksi dari kedai gorengan ayah pada bulan Mei 2020. Data biaya produksi dimasukkan dalam proses yaitu 100 pieces produk jadi yang ditransfer ke persediaan yaitu 39%, produk dalam proses akhir 20 pieces. Saya ulangi, produk jadi yang ditransfer ke persediaan 79 pieces dan produk dalam proses akhir 20 pieces serta jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 110 pieces. Biaya yang dibebankan yaitu bulan Mei 2020. Pada bulan Mei 2020, biaya bahan baku sebesar Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp200.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp280.000, yaitu jumlahnya sebesar Rp730.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya pribadi memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.